Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanannya macet? Ya lumayan macet. Kalau boleh tahu Mbak dari mana nih? Dari rumah Dari rumahnya daerah mana? ya Citayam. Tadi naik apa Mbak kesini? Naik mobil. Oh naik mobil berarti macet ya Mbak ya? Iya lumayan macet tadi ya. Kayak gitu. Terus sebelumnya Mbak pernah mengikuti konseling? Belum. Oh belum, berarti saya jelasin dulu ya. Konseling itu Mbak sama saya ada di sini. Mbak bisa cerita sama saya masalah Mbak apa, Mbak mau cerita apapun ke saya. Di sini saya sebagai konselor Mbak dan Mbak sebagai klien saya. Jadi Mbak bisa cerita apapun yang Mbak mau cerita dan Mbak nggak usah khawatir. Nah kalau dalam proses konseling ini kita ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apa yang Mbak ceritain bakal dijaga dan dirahasiain dan siapapun tuh nggak ada yang tahu. Jadi Mbak bisa dengan senang hati cerita tanpa harus ada yang janggal dan tutupi gitu Mbak. Gimana Mbak, sudah paham? Ya sudah. Jadi Mbak mau cerita sekarang atau masih mau nanti dulu? Ya mau cerita sekarang aja. Ya baik. Jadi gimana Mbak? Ya sebenarnya kan punya pacar, tapi iya saya punya pacar. Terus tapi orang tua saya nggak setuju. Kalau boleh tahu umur Mbak tuh berapa ya sekarang? Baru ya 23 tahun sih. Berarti udah lulus Iya, kuliah? lulus kuliah. Oh berarti Baru lulus. baru lulus. Kegiatan Mbak setelah kuliah apa nih Mbak sekarang? Masih nyari-nyari kerja sih. Oh masih nyari kerja. Kalau boleh tahu pacar Mbak itu sekarang umur berapa? Udah umur 26. Oh 26. Berarti sudah bekerja ya? Iya udah kerja. Kalau saya boleh tahu kenapa ibu Mbak itu nggak suka sama pacar Mbak yang sekarang? Saya ya sebenarnya kurang tahu juga sih, mungkin karena saya suka pulang malam sama pacar saya dan mungkin pacar saya juga suka nggak pamit sama orang tua saya, jadinya orang tua saya nggak suka. Gitu. Emangnya kalau misalkan Mbak keluar sama pacar Mbak itu Mbak sudah izin belum sama orang tua Mbak sebelumnya? Sayangnya sih sudah izin sama orang tua, cuma mungkin pacar saya nggak izin langsung ke orang tua saya. Emangnya Mbak kalau misalkan pacar Mbak dateng, Mbak nggak coba ajak pacar Mbak masuk untuk pamitan ke orang tua Mbak gitu? Ya kadang udah sih, cuma karena mungkin saya udah takut kalau orang tua saya marah, jadi kayak saya suka bilang sama pacar saya udah nggak usah, tadi saya udah izin sama orang tua saya, jadi saya nyuruh pacar saya buat nggak izin lagi. Jadi dari Mbaknya juga kayak masih takut ya kalau ngenalin pacar Mbak ke Iya, orang soalnya tua. udah sering diomelin jadinya takut. Memang kalau misalkan Mbak pulang malam tuh kira-kira jam berapa paling malam? Hari malam itu sekitar jam 9 atau setengah 10-an. Berarti Mbak batas jam pulang itu jam berapa kira-kira? Sebenarnya sih jam 9 sih. Oh jam 9. Iya. Berarti Mbak kalau pulang malam itu orang tua Mbak pasti ngomel ya? Iya, apalagi tahu sama pacar ini, apa sih sama pacar ini, soalnya kan orang tua juga nggak suka. Tapi Mbak pernah coba temukan pacar Mbak sama orang tua sejauh ini? Udah pernah, cuman orang tua saya nggak mau nemuin. Ya gimana ya, sebenarnya juga pacar saya udah mau serius sama saya, dia kan juga udah bekerja, maksudnya udah cukup mampu lah untuk menghidupi saya. Sebenarnya dia udah serius lah sama saya, cuman orang tua saya masih belum membukakan hati buat pacar saya. Berarti dalam satu sisi kalau hubungan Mbak sama pacar Mbak itu udah cukup lama? Udah cukup lama, udah dari kuliah. Berarti dari 2 tahun, 3 tahun ya? Ini udah 4 tahun lah. Oh udah lama banget berarti ya? Makanya kayak sayang gitu. Tapi berarti untuk pekerjaan berarti pacar Mbak itu udah mapan ya? Iya udah Udah cukup cukup mampu lah. mencukupi. Terus dibilang hubungan Mbak serius, berarti Mbak emang sudah serius ya menjadi hubungan dengan pacar Mbak sekarang. Berarti memang dari ibu Mbak aja yang belum. Kendala dari orang tua. Mungkin mulai sekarang Mbak bisa coba ke orang tua Mbak, kenalin pacar Mbak yang sekarang. Atau Mbak kalau misalkan lagi di rumah bisa ngobrol dengan ibu Mbak baik-baik, santai-santai, coba bicarakan pacar Mbak tuh kayak gini, hubungan Mbak tuh udah kayak gini dengan
umur mbak yang sekarang juga udah mungkin udah mulai mencakup usia dewasa ya, udah kalau istilah hubungan yang serius itu udah bisa lah gitu. Mbak tuh mungkin bisa bicara yang baik-baik sama orang tua, terus mbak juga bisa nih coba ngomong sama pacar mbak untuk kalau misalkan pulang jangan malam-malam, terus coba pamit sama orang tua mbak kalau misalkan mau berangkat atau setelah nanti mbak pulang coba izin. Mungkin orang tua mbak tuh mikirnya kok pacar kamu tidak izin sama ibu mbak, padahal ibu mbak tuh udah mengizinkan. Mungkin ibu mbak mikirnya kurang sopan santun, mungkin makanya ibu mbak nggak suka. Coba diperbaiki aja mbak. Mungkin kalau misalkan mbak ngomong baik-baik nih sama orang tua mbak lagi santai, terus mbak coba ngomong juga sama pacar mbak, mungkin orang tua mbak bisa mengerti gitu, dan hubungan mbak insya Allah bisa agak membaik gitu. Iya, saya coba apa yang Mbak saranin, nanti buat mengenalin pacar saya ke orang tua saya, karena kan orang tua saya juga apa sih udah kayak nggak mau gitu, nggak mau tahu, makanya saya takut buat coba buat kenalin lagi. Emangnya apa sih yang bikin mbak tuh sampai takut, padahal kan hubungan gue udah lama banget nih? Ya, selama ini soalnya kita itu backstreet, orang tua saya nggak tahu kalau misalnya saya itu pacaran sama dia, jadi kayak setiap saya ingin apa sih kenalin, saya bawa langsung marah, apa langsung diomelin, saya kalau kayak gitu. Berarti mbak sama pacaran 4 tahun ini orang tua mbak tahunya mungkin udah putus kali ya? Iya, orang tua saya tahunya putus, terus pas ini lagi kok masih sama dia, kayak marah lagi. Berarti mbak tuh maksudnya karena sering ketahuan terus masih berhubungan sama dia, pacar ibu mbak juga jadi makin marah. Pertama ibu mbak udah gak suka, terus sekarang jadi makin marah ya karena mbak bohong gitu. Iya sih mbak, tapi kalau saya bilang sih dicoba dulu aja mbak. Tapi kalau misalkan mbak sama orang tua dari pria, apakah baik-baik aja apa gimana soal hubungan mbak? Nah, alhamdulillahnya sih keluarga dari cowok saya ini itu udah nerima saya banget, udah menganggap saya anak. Cuman saya juga nggak enak kan kalau misalnya saya di sana dianggap anak, tapi orang tua saya nggak menganggap cowok saya seperti yang orang tuanya anggap saya. Itu saya suka sedih. Kalau nggak tahu, kalau pacar mbak itu tahu gak sih soal masalah orang tua mbak itu nggak suka sama pacar mbak ini? Orang tua cowok saya maksudnya tahu atau enggak kalau misalnya orang tua saya nggak setuju? Iya. Sepertinya sih nggak tahu, soalnya kan cowok saya juga nggak cerita sama orang tuanya, jadi kayak seolah-olah kita tuh nggak apa-apa, baik-baik aja. Tapi kalau pacar mbak tahu masalah ini? Iya, tahu. Terus mbak pernah coba ngobrolin sama pacar mbak? Udah, dan pacar saya juga udah mau coba sih buat ngeluluhin hati orang tua saya, cuma saya masih takut, saya belum takut buat biarin cowok saya buat ngeluluhin hati orang tua saya. Kira-kira usaha cowok mbak apa nih yang udah dilakuin untuk ibu mbak, yang udah diusahain gitu untuk bertemu ibu mbak? Ya usaha paling ya ke rumah kayak mau pamit, cuman setiap kayak mau pamit mau izin tuh orang tua saya udah nggak mau ketemu, jadi usahanya tuh kayak udah bener-bener ditolak sebelum dia usaha. Berarti emang tapi dari kamunya belum sempat udah pernah coba bicara baik-baik sama ibu apa belum? Sempet sih bicara, cuman saya kayak mau coba, dia baik loh anaknya, maksudnya saya udah coba bicara ngomong baik-baik buat image cowok saya baik, tapi tetap aja orang tua saya kayak nggak percaya. Saya tuh seolah-olah kayak omongan orang tua tuh pasti benar, padahal saya juga belum tentu juga omongan apa yang dibilangin orang tua saya itu benar tentang dia. Mungkin apa dari keluarga mbak atau dari ibu makanya ada kejadian yang bikin ibu mbak takut atau gimana? Nah, saya juga nggak tahu sih selama ini kenapa. Saya juga bingung apa yang buat orang tua saya nggak suka. Selama ini orang tua saya cuma bilang kalau misalnya dia nggak suka soal fisik cowok saya, cuma itu aja sih. Berarti ibu mbak tuh memiliki kriteria tersendiri untuk
calon suami mbak atau pacar mbak gitu. Padahal cuma masalah fisik, sebenarnya kita harus suka sama orang kan apa adanya, cuman orang tua saya nggak suka sama si cowok saya ini. Apa karena mungkin mbak dulu punya pacar lebih dari mantan mbak yang pacar mbak yang sekarang? Ya pernah sih, emang ada yang lebih baik dari, bukan lebih baik sih, maksudnya mungkin dilihatnya lebih baik daripada cowok saya yang sekarang, cuman kan kita juga nggak tahu siapa yang baik sebenarnya. Kalau misalkan dari pekerjaan mungkin pacar mbak yang dulu mungkin lebih bagus dari pacar mbak yang sekarang apa gimana? Ya sebenarnya lebih bagus ya mana pacar saya sih, cuma kan saya sudah nggak menjalani sama dia dan saya sudah menjalani sama dia sekarang. Ya berarti mungkin karena kriteria dari ibu mbak juga ya, misalkan maunya yang kayak gini, mungkin mbak bisa kayak coba obrolin sih, saya obrolin baik-baik kayak jelasin nggak perlu melihat dari fisiknya, kita bisa lihat dari hatinya, baiknya kita coba. Dan alangkah baiknya ibu coba kenalan dulu sama pacar mbak itu orangnya gimana, coba mulai bicara ke orang tua mbak secara perlahan-lahan. Dan mungkin cowok mbak kalau misalkan ke rumah mungkin bisa coba temen ibu, datang aja masuk dengan mungkin bisa membawa kayak minum buah atau apa untuk meluluhkan hati ibu mbak kayak gitu. Tapi kalau misalkan sama keluarga dari pria dari cowoknya mbak, kalau misalkan mbak main ke sana itu berarti udah enak ya mbak ya, Iya, udah welcome banget. Berarti tinggal dari keluarga mbak ya? Iya, dari ibu saya sih lebih tepatnya. Berarti kalau misalkan sama keluarga mbak yang lain, misalkan kayak ayah mbak atau kakak mbak, punya kakak? Punya. Oh, kalau misalkan adik punya? Enggak. Mbak berapa bersaudara? 3. Berarti kakak mbak udah pada nikah ya? Iya, udah pada nikah semua. Mungkin gini mbak, bisa mbak minta tolong sama kakak mbak, mungkin karena kan namanya kakak mbak udah menikah pasti tahulah rasanya juga jadi bagaimana. Mungkin mbak bisa cerita sama kakak mbak, nanti mungkin kakak mbak bisa cerita untuk membantu mbak ke ibu mbak kayak gimana. Mungkin dari mbaknya juga jangan, kalau misalkan jalan sama pacar mbak, coba untuk tepat waktu, tidak pulang larut malam, selalu mengabari. Mungkin ibu mbak melihat mbak selalu pulang malam sama pacar mbak, makanya ibu mbak juga nggak suka karena anaknya mungkin namanya perempuan, kita pulang malam gitu. Nah masalahnya juga saya sudah coba buat bicara sama kakak saya, cuman kakak saya juga seperti mendukung ibu saya buat saya mendengar apa yang ibu saya bilang. Jadinya saya udah nggak bisa cerita lagi ke kakak saya. Tapi berarti kakak mbak juga kurang suka ya sama. Iya, soalnya kakak saya juga pengennya tuh saya nurut apa yang kata ibu saya bilang. Mungkin emang sebenarnya apa yang orang tua mau itu sebenarnya baik, cuma kadang anak sama orang tua itu kan suka berselisih ya, apa mau orang tua, apa mau anak. Kadang anak yang menjalankan, orang tua maunya seperti ini. Kita juga tidak bisa menyalahkan apa yang orang tua lakukan untuk anaknya, karena orang tua bakal melakukan yang terbaik untuk anaknya. Mungkin kalau anak berpikir yang saya jalanin itu ini loh yang terbaik, tapi orang tua tuh pasti tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Mungkin mbak bisa usaha dulu sama pacar mbak, coba. Cuman yang misalkan mbak memang tidak bisa, ibu mbak tidak bisa tetap menerima pacar mbak, coba mbak cari tahu apa sih sebenarnya yang bikin ibu mbak tuh sampai nggak suka sama pacar mbak sejauh ini gitu. Apa mungkin emang mbak harus coba mengikhlaskan cowok mbak, atau ada cari mbak sama-sama cari jalan lain berdua gitu. Tapi sih kalau dari saya mbak coba bicara baik-baik, coba perkenalkan lagi pacar mbak ke ibu mbak, dan coba untuk tidak pulang malam gitu. Karena mungkin ibu mbak alangkah pasti lebih suka anaknya pulang tepat waktu dan tidak larut malam, apalagi sama cowok ya, biasanya kan tetangga. Mungkin tetangganya mbak juga apakah ada yang suka bergosip, nanti ibu mbak bisa tahu jadinya ngomong macam-macam dan ibu mbak berpikir aneh-aneh. Enggak sih sepertinya. Gitu, berarti nggak ada pengaruh dari tetangga juga, dia emang pure dari mbak ya. Ini sih mbak paling gitu sih. Kalau misalkan
Mbak mau coba, Mbak bisa melakukan itu. Jadi gimana Mbak? Jadi Mbak sudah tahu apa yang harus Mbak lakukan dari pembicaraan kita hari ini? Ya sudah, saya sudah tahu. Ya, jadi saya harus mau berbicara dengan ibu saya baik-baik lagi dan berusaha terus dan ngomong juga baik-baik sama cowok saya untuk coba untuk meluluhkan hati ibu saya. Dan untuk juga kalau misalnya pacar saya ke rumah itu bawain bingkisan untuk orang tua saya dan juga dapat memulangkan saya tepat waktu, dan apabila saya pulang malam juga harus diberikan harus izin minta maaf kepada orang tua saya kalau misalnya pulangnya larut malam. Baiklah, kalau misalkan Mbak sudah mengerti, kalau misalkan Mbak sudah mengerti, mungkin waktunya juga mungkin sudah bukan habis sih Mbak, kayak mungkin saya juga ada jam lagi. Nanti Mbak bisa datang lagi ke saya, misalkan kalau butuh waktu lagi atau masih ada yang kurang gitu, bisa datang lagi ke sini. Tapi gimana Mbak, hari ini rasanya udah cukup lega atau masih rada-rada susah? Ya, saya sudah cukup lega dengan semua saran dari Mbak. Saya akan coba lakukan. Kalau kayak gitu, terima kasih ya Mbak ya. Ya. Selamat siang.